di Indonesia. Hasil Riskerdas tahun 2018 menunjukkan angka prevalensi hipertensi nasional pada penduduk lebih dari 18 tahun yaitu 34%. Sedangkan data penyakit hipertensi di Provinsi Nusa Tenggara Timur sendiri, prevalensinya mencapai angka 7,2%. Angka ini sudah menempatkan hipertensi sebagai penyakit tertinggi keempat di Provinsi NTT. Namun angka ini masih jauh di bawah angka nasional yaitu 34%. Oleh karena itu, diharapkan peran serta dari tenaga kesehatan dalam screening dan tata laksana awal untuk hipertensi primer ini, untuk menghindari fenomena gunung es yang mungkin angka prevalensinya lebih tinggi dari 7,2% itu. Pada hari ini, saya akan sajikan ringkasan dari panduan hipertensi terbaru yang dikeluarkan oleh Perhimpunan Dokter Hipertensi Indonesia tahun 2019, yang diadopsi dari ASC tahun 2018, dan panduan AHA tahun 2017. Yang dibahas pada webinar hari ini adalah penanganan hipertensi kronik di setting fasilitas kesehatan primer, baik puskesmas, klinik pratama, dan poliklinik umum di rumah sakit. Adapun untuk penanganan hipertensi sekunder, hipertensi krisis, dan hipertensi pada keadaan khusus seperti pada kehamilan belum dibahas pada kesempatan kali ini. Untuk diagnosis hipertensi menurut panduan terbaru ISH tahun 2020 dibagi menjadi dua setting, yaitu esensial dan optimal, tergantung fasilitas yang ada pada klinik setempat. Pada setting esensial, diagnosis hipertensi ditegakkan berdasarkan 2-3 kali pengukuran pada kunjungan poliklinik atau office blood pressure measurement pada interval 1-4 minggu. Diagnosis dapat ditegakkan pertama kali bila tekanan darah pada kunjungan pertama lebih dari sama dengan 180/110. Jika memungkinkan, dilakukan konfirmasi dengan pengukuran di luar poliklinik atau out-of-office blood pressure measurement dengan home blood pressure monitoring. Pada setting optimal, misalnya di rumah sakit atau poliklinik khusus vaskes tingkat 2, dilakukan evaluasi tekanan darah baik di kunjungan poliklinik pada kedua lengan, pengukuran tekanan darah pada saat berdiri untuk eksklusi hipotensi ortostatik, dan pengukuran tekanan darah di luar poliklinik dengan ABPM ataupun HBPM. Yang dapat dilakukan di setting vaskes primer di Indonesia adalah setting esensial ini, yakni dengan edukasi home blood pressure monitoring sebagai cara untuk pengukuran tekanan darah di rumah. Mengapa hipertensi harus ditata laksana secara benar dan komprehensif? Ini terkait dengan akibat hipertensi yang dapat menyebabkan kerusakan organ. Secara definisi, hypertension mediated organ damage, biasa sering kita sebut HAMOD, ini merupakan suatu kumpulan kerusakan organ, gangguan struktural fungsional dari pembuluh darah arteri ataupun organ di tubuh yang disebabkan oleh peningkatan tekanan darah. Organ yang dapat menjadi target HAMOD yaitu bisa jantung, ginjal, mata, pembuluh darah, sampai otak. Diagnosis hipertensi berdasarkan rata pengukuran tekanan darah minimal 2 kali kunjungan poliklinik. Menurut guideline saat ini dibagi menjadi derajat 1 dan derajat sampai derajat 3. Dikatakan derajat 1 bila tekanan darah sistolik lebih dari 140 dan atau diastolik lebih dari 90 mmHg. Dikatakan derajat 2 bila tekanan sistoliknya lebih dari 160 dan diastolik lebih dari 100. Dikatakan derajat 3 bila tekanan sistoliknya lebih dari 180 dan diastolik lebih dari 110. Pada individu dengan usia lebih dari 70 tahun, sering dijumpai kekakuan pada pembuluh darah besar yang menyebabkan peningkatan tekanan darah sistolik lebih dari 140, namun diastoliknya masih di bawah 90. Hal ini disebut sebagai isolated systolic hypertension. Tekanan darah dikatakan normal tinggi pada rentang tekanan darah sistoliknya 130 sampai 139 dan diastoliknya 85 sampai 89. Di bawah itu masih kita katakan tekanan darahnya normal. Untuk tata laksana hipertensi, saya akan membahasnya menjadi beberapa langkah atau step. Pada step yang pertama yaitu screening dan diagnosis hipertensi. Apa itu screening? Screening yang dimaksud di sini adalah pemeriksaan tekanan darah dan kerusakan organ akibat hipertensi atau HAMOD. Pemeriksaan tekanan darah yang dilakukan pada setting poliklinik ini adalah
pengukuran tekanan darah di poliklinik, dan atau pengukuran darah di luar poliklinik dengan home blood pressure monitoring ataupun ambulatory blood pressure monitoring. Apa itu HBPM dan ABPM akan saya jelaskan kemudian. Lalu tentang HAMOT ini, dianjurkan pemeriksaan minimal yang dilakukan yaitu dengan EKG untuk melihat gangguan irama atrial fibrilasi atau pembesaran ventrikel kiri. Dan juga protein urin kualitatif sebagai penanda kerusakan ginjal dan fundoskopi untuk melihat retinopati hipertensi. Untuk pemeriksaan optimal diadakan di vaskes tingkat sekunder sesuai indikasi. Untuk EKG kita melihat apakah ada aritmia, atrial fibrilasi, pembesaran ventrikel kiri ataupun keadaan iskemik. Pada pemeriksaan protein uri cukup secara kualitatif saja dengan alat dipstick untuk mengetahui apa ada kebocoran ginjal tahap awal atau tidak. Pada pemeriksaan fundoskopi juga sebaiknya dilakukan, terlebih pada keadaan hipertensi derajat 2 ataupun derajat 3 untuk melihat HAMOT berupa retinopati hipertensif. Pada saat screening, kita sudah dapat menegakkan diagnosis hipertensi bila dijumpai adanya yang pertama, hipertensi berat dengan tekanan darah lebih dari 180/110. Bila kita sudah temukan adanya HAMOT dari pemeriksaan EKG, fundoskopi, ataupun protein urin. Ataupun memang pasien tersebut ada riwayat hipertensi, sehingga kita tinggal melanjutkan ataupun optimalisasi terapi saja yang sebelumnya didapat. Bila pasien kita tekanan darahnya normal tinggi, yaitu sistoliknya 130/139 dan diastoliknya 85/89. Maka yang kita lakukan yaitu pemeriksaan tekanan darah di luar rumah sakit untuk menyingkirkan hipertensi terselubung ataupun mass hypertension. Contohnya dengan HBPM. Bila tekanan darah kita pada pertama kali ini lebih dari 140/90 dengan tidak ada riwayat hipertensi sebelumnya, yang kita lakukan adalah dua alternatif. Yang pertama, kita dapat melakukan anjuran ke pasien untuk kontrol dalam 1 minggu ataupun sampai 4 minggu kemudian kontrol poliklinik kembali sambil kita cari HAMOT-nya dan kita ukur tekanan darah ulang di poliklinik pada saat kontrol. Yang kedua, kita dapat menganjurkan pasien untuk melakukan pengukuran tekanan darah di rumah dengan home blood pressure monitoring. Untuk pengukuran tekanan darah di poliklinik atau office blood pressure, dikatakan diagnosis hipertensi jika minimal tekanan darah pada 2 kali kunjungan poliklinik lebih dari sama dengan 140/90. Karena banyak faktor yang mempengaruhi hasil pemeriksaan tekanan darah di poli, maka sebaiknya kita melakukan edukasi ulang pada petugas yang memeriksa tekanan darah tersebut. Pemeriksaan dilakukan pada ruangan yang memungkinkan untuk pasien dapat duduk dengan tenang. Harus duduk istirahat terlebih dahulu 5 menit sebelumnya. Sebelum diperiksa, pasien tidak boleh untuk aktivitas olahraga, merokok, ataupun konsumsi kafein seperti rokok ataupun coklat sekitar 30 menit sebelumnya. Pengukuran ini dilakukan 3 kali dengan jarak pengukuran minimal 1 menit. Kemudian diambil rata dari pengukuran kedua dan ketiga. Untuk pengukuran pertama tidak diambil, karena itu adalah penyesuaian dari tubuh. Jika pengukuran pertama didapatkan kurang dari 130/85, tidak perlu dilakukan pengukuran darah ulang. Untuk pengukuran tekanan darah di rumah, diambil data minimal 5 hari pengukuran. Yang direkomendasikan adalah 7 hari pengukuran. Dilakukan pada pagi dan sore hari sebelum makan dan konsumsi obat-obatan. Pada ruangan yang tenang setelah 5 menit istirahat dengan duduk pada kursi yang tidak disilangkan. Dalam sekali pengukuran, misalnya di pagi hari, dilakukan pengukuran tekanan darah, minimal 3 kali pengukuran yang diambil adalah rata-rata 2 pengukuran terakhir. Dianggap pengukuran pertama itu adalah penyesuaian tubuh, jadi tidak dihitung kita rata-ratanya. Berikut adalah kurva korelasi dari studi meta-analisis yang ada, menjelaskan bahwa pemeriksaan home blood pressure monitoring dan alat ambulatory blood pressure monitoring itu dapat berkorelasi positif. Tidak ada perbedaan, hanya ada perbedaan bahwa alat pemeriksaan ambulatory blood pressure monitoring dapat melihat variasi harian selama 24 jam. Untuk alat ambulatory blood pressure monitoring dapat sejawat temui jika merujuk pasien ke poliklinik fasilitas kesehatan tingkat 2 di rumah sakit. Sekarang kasus apa saja yang dapat dilakukan pengukuran HBPM ini?
Yang pertama, pada pasien dengan hipertensi derajat 1 yang dilakukan pengukuran di poliklinik. Yang kedua, pada pasien dengan peningkatan tekanan darah di poliklinik tanpa adanya HAMOD. Yang ketiga, pada pasien hipertensi berobat rutin yang belum dapat obat dengan hipertensi dengan adanya riwayat hipotensi postural. Yang keempat, adanya hasil pengukuran tekanan darah di poliklinik yang bervariasi. Yang kelima, adanya keluhan hipotensi. Atau yang keenam, untuk monitoring keberhasilan terapi kita. Berikut adalah form yang diisi oleh pasien untuk pengukuran tekanan darah di rumah. Jika ada 7 hari pengukuran, maka kita hanya mendapatkan 12 set data karena hari yang pertama tidak dihitung. Hal ini disebut untuk penyesuaian hari pertama saja. Yang dihitung adalah hari kedua sampai hari ke-6. Karena diukur pada pagi dan sore hari, kita mendapatkan setiap harinya 2 set data. Jadi totalnya ada 12 set data yang dilakukan perhitungan rata-rata sendiri oleh pasien. Berikut adalah baseline kriteria diagnosis hipertensi dalam pengukuran tekanan darah di poliklinik, yaitu lebih atau sama dengan 140/90 minimal pada 2 kali kunjungan poliklinik dalam selang waktu 1-4 minggu. Jika dilakukan pengukuran tekanan darah di rumah, home blood pressure monitoring, batasan dikatakan hipertensi adalah rata tekanan darah di rumahnya lebih atau sama dengan 135/85. Adapun kelebihan pengukuran tekanan darah di rumah adalah kita dapat data real, data yang sebenarnya mengenai keadaan tekanan darah setiap hari. Sehingga kita juga bisa mendiagnosis white coat hypertension dan mast hypertension. Dikatakan bahwa white coat hypertension atau hipertensi jas putih, jika seorang pasien tersebut memiliki profil tekanan darah di poli cenderung tinggi, namun tekanan darahnya normal jika dilakukan pengukuran di luar klinik, baik dia HBPM ataupun ABPM. Dikatakan mast hypertension atau hipertensi terselubung jika seorang pasien memiliki tekanan darah yang normal di poliklinik, namun kita ketika melakukan pengukuran tekanan darah di luar poliklinik dengan HBPM atau ABPM, ternyata tekanan darahnya malah terlihat tinggi, jadi terselubung sifatnya. Sebagai perbandingan, alat mana yang bisa kita pakai untuk pengukuran tensimeter? Baik itu, apakah itu konvensional dengan raksa, atau kita pilih elektrik saja. Dari segi kepraktisannya, tentu alat elektrik lebih dapat diandalkan. Kita tidak perlu keterampilan auskultasi atau palpasi, dan juga materi air raksa pada saat ini sedang disorot karena mencemari lingkungan. Untuk validitas dan reliabilitasnya, alat ukur elektronik ini telah banyak dilakukan studi oleh beberapa center. Salah satunya yang dilakukan oleh Mayer dan kawan-kawan, mereka membandingkan keakuratan antara pengukuran raksa dan elektrik, yang hasilnya tidak ada perbedaan antara kedua alat ukur. Selanjutnya, jika ditanya oleh pasien atau keluarga kita, alat mana yang sebaiknya dibeli untuk pengukuran tekanan darah di rumah? Dari segi tipenya, saya merekomendasikan alat elektrik yang punya manset melingkupi 2/3 lebar lengan atas, bukan manset yang ada di lengan bawah. Karena studi-studi saat ini masih menggunakan ukuran tekanan darah di lengan atas. Dari segi merek, saya bebas menganjurkan, tapi yang terpenting adalah telah dikalibrasi oleh Badan Kalibrasi Kemenkes. Dan terdapat layanan purna jual dan kalibrasi ulang yang gratis. Harganya pun bervariasi dari 200 ribuan sampai 1,5 juta rupiah. Hal ini bisa bebas dipilih dan silakan dapat dipilih sesuai kondisi keluarga masing-masing. Untuk manajemen hipertensi step 2 yaitu stratifikasi resiko. Untuk dapat mengetahui stratifikasi resiko, kita harus tahu derajat hipertensinya, HAMOD-nya, dan komorbid pasien. Pada hipertensi derajat 3, yang sudah ada CAD, CKD derajat 4 ke atas, dan diabetes dengan target organ damage, kita selalu golongkan ke dalam very high risk. Dan ini mutlak butuh obat segera. Sedangkan pasien dengan HAMOD, CKD stadium 3, DM tanpa kerusakan organ, kita golongkan dari derajat sedang sampai very high risk berdasarkan derajat tekanan darahnya. Mengapa kita perlu tahu stratifikasi resiko ini, mulai dari low risk sampai very high risk? Hal ini digunakan untuk memutuskan pasien perlu terapi obat atau hanya lifestyle intervention saja. Pada yang pasien high risk dan very high risk, butuh obat segera. Pada low risk sampai moderate risk, diutamakan lifestyle intervention terlebih dahulu.
Bila tidak tercapai dengan lifestyle intervention, 3-6 bulan baru kemudian diberikan obat. Kecuali ada kondisi komorbid ataupun hamot pada pasien ini. Untuk step 3, kapan kita mulai pengobatan hipertensi? Pada semua lini pengobatan hipertensi dilakukan lifestyle advice terlebih dahulu. Kita mulai terapi hipertensi pada kasus derajat 2 dan derajat 3. Pada kasus derajat 1 diberikan obat bila tergolong dalam resiko tinggi dan resiko yang sangat tinggi. Pada hipertensi derajat 1, obat diberikan pada kelompok pasien dengan resiko ringan dan sedang, tanpa hamot, CVD ataupun penyakit ginjal, hanya dan bila setelah 3-6 bulan lifestyle intervention, tekanan darah juga masih belum terkontrol. Pada pasien dengan tekanan darah yang normal tinggi, dapat diberikan obat bila terdapat problem pasien dengan komorbid kardiovaskuler seperti CAD. Apa rekomendasi lifestyle intervention yang direkomendasikan untuk saat ini adalah pendekatan diet gizi seimbang, aktivitas fisik, stop merokok, istirahat yang cukup, dan kelola stres. 2 pilar yang utama adalah diet dan aktivitas fisik. Untuk diet, direkomendasikan pada pasien hipertensi, sayur dan buah yang rendah kandungan natrium dan tinggi kandungan kalium. Batasan garam dibatasi hanya 1 sendok teh per hari. Juga untuk konsumsi buah-buahan, dianjurkan yang tinggi potasium seperti pisang ataupun jambu. Untuk suplementasi kalsium dan magnesium, saat ini belum terdapat studi yang mendukung. Juga dipertimbangkan untuk dietnya diarahkan untuk rendah kandungan lemak jenuh dan kolesterol. Untuk aktivitas fisik, apa yang direkomendasikan? Pada aktivitas fisik kita rekomendasikan aktivitas aerobik seperti renang non-kompetitif, jalan cepat, jogging ataupun bersepeda. Frekuensinya bisa 4-7 kali per minggu dengan durasi per sesi 30-60 menit intensitas sedang. Bagaimana jika kita menjumpai kasus white coat hypertension dan mass hypertension? Yang utama adalah tetap kita cari terlebih dahulu mengenai target organ damage. Bila ada hamotnya, kita segera mulai terapi. Bila tidak ada hamot, kita konfirmasi dengan pemeriksaan yang lain, baik di ambulatory blood pressure measurement ataupun home blood pressure measurement untuk memulai terapi. Selanjutnya lanjut ke langkah 5, yaitu memilih pengobatan yang dibutuhkan. Sebagian besar pasien membutuhkan terapi obat pada umumnya direkomendasikan untuk mendapat single pill combination yang berisi 2 macam obat antihipertensi dalam 1 kapsul. Monoterapi dapat diberikan pada keadaan khusus antara lain pada pasien dengan risiko rendah dengan hipertensi derajat 1 yang memiliki tekanan darah di bawah 150 mmHg sistoliknya, ataupun pada pasien dengan profil risiko sangat tinggi namun tekanan darahnya hanya normal tinggi saja, ataupun pada pasien yang usia lanjut dan risiko jatuh. Pada pengobatan hipertensi, regimen obat secara umum terbagi menjadi 2, yaitu ada kardiak disisnya atau tidak ada kardiak disisnya. Bila hanya hipertensi saja, tidak ada kardiak disis, tidak ada hamot, tidak ada riwayat stroke atau TIA, atau DM dengan target organ match atau CKD, maka terapi inisialnya secara umum sama, yaitu ACE atau ARB dengan kombinasi CCB. Semuanya diberikan dalam low dose terlebih dahulu, setelah kemudian dioptimalkan menjadi optimal dose-nya. Sedangkan bila terdapat keadaan kondisi jantung, diprioritaskan golongan beta blocker sejak awal terapi. Ini adalah rekomendasi umum untuk pengobatan hipertensi. Bagaimana posisi beta blocker? Beta blocker dapat diberikan pada setiap lini, pada pasien dengan indikasi spesifik, yaitu adanya heart failure, angina, post-myocard infarct, atrial fibrilasi, pada pasien usia muda, ataupun sedang berencana ataupun sedang hamil. Kombinasi obat antara ACE inhibitor dan angiotensin reseptor blocker ini tidak direkomendasikan diberikan secara bersamaan karena kontraindikasi untuk diberikan bersamaan. Dan juga obat ini tidak boleh diberikan pada keadaan kondisi pasien sedang hamil. Langkah keempat yaitu tentukan tekanan darah yang hendak dicapai. Target pertama yaitu menurunkan tekanan darah sampai tekanan darah 130 sampai 139 dan diastoliknya 80 sampai 89 pada semua kasus pada 3 bulan pertama setelah inisiasi obat dilakukan.
Jika pasien dapat toleransi obat yang diberikan, maka dilakukan penerapan target selanjutnya berdasarkan usia, di atas 65 ataupun di bawah 65. Semua target ini dijalankan jika pasien tersebut toleran terhadap pengobatan. Artinya keluhan pusing, lemas, hipotensi ortostatik tidak terjadi pada pasien setelah penyesuaian obat. Kapan kita merujuk untuk ke vaskes sekunder? Pada setiap kondisi klinis di mana dokter memutuskan untuk merujuk, dapat dilakukan rujukan ke vaskes sekunder. Namun, terdapat panduan-panduan khusus yang mana ini adalah panduan bagi sejawat kapan kita dapat merujuk pasien tersebut ke vaskes sekunder. Berikut adalah take home message-nya. Yang pertama, manajemen hipertensi kronik terdiri dari 6 langkah yang berurutan. Yang kedua, diagnosis hipertensi jika dilakukan pengukuran di poliklinik minimal 2 kali kunjungan dengan nilai tekanan darah pada 2 kali kunjungan lebih dari 140/90. Berikutnya, diagnosis hipertensi jika rata pengukuran pada HBPM lebih dari 135/85. Ya, demikian presentasi saya. Untuk materi presentasi nanti dapat saya berikan melalui chatbox. Silakan sejawat download dan dapat dipelajari. Nanti juga konsensus dari perkumpulan dokter hipertensi saya juga akan bagikan di chatbox. Demikian. Yang berikutnya saya akan bawakan ilustrasi kasus ya. Ilustrasi kasus, saya stop share terlebih dahulu. Ya. Kelihatan ya, ini kasus yang pertama. Saya bawakan nanti mungkin ada 2 kasus ya. Yang pertama laki-laki Tuan M, 55 tahun. Dia tidak ada keluhan sih, cuma dia datang ke puskesmas pertama kali karena dirujuk dari posyandu lansia. Faktor resikonya adalah merokok dan hipertensi. Dia belum pernah dapat obat sebelumnya. Hasil pemeriksaan tekanan darah di posyandu lansia, beliau sendiri lupa. Untuk tekanan darahnya didapatkan di poliklinik puskesmas pertama kali pada 3 Maret 2022. Tekanan darahnya 160/100, heart rate-nya 100. Saturasi normal, respiratory rate normal, indeks massa tubuh baik, pemeriksaan fisik paru, jantung, dan ekstremitas masih dalam batas normal. Kita tentukan manajemen hipertensinya dari 6 langkah tersebut. Yang pertama, kita screening dan diagnosis hipertensi. Untuk pengukuran hipertensi, kita sudah menerapkan office blood pressure measurement. Awalnya tekanan darah 160/100. Apakah kita dapat mendiagnosis hipertensi dalam pertama kali? Tidak bisa, karena tekanan darahnya masih di bawah 180/110. Jadi kita harus ulang tekanan darah tersebut pada 2 kali pengukuran pada kunjungan yang berbeda. Misalnya kita anjurkan pasien untuk kontrol 1-4 minggu setelahnya, ataupun kita minta pasien tersebut untuk buat pengukuran tekanan darah di rumah dengan home blood pressure monitoring. Bisa juga sih dirujuk ke Vaskes 2 untuk ambulatory blood pressure monitoring, tapi di puskesmas juga masih bisa nih untuk home blood pressure monitoring. Dan kita coba cari HAMOT. Dari fasilitas di puskesmas mungkin ada EKG, kita lakukan pemeriksaan EKG, mungkin dapat dilakukan pemeriksaan fisik juga, itu skordis. Untuk urin kita bisa periksa protein urin, untuk kita bisa periksa funduskopi untuk retinopati. Minimal dilakukan ini menurut guideline-nya. Kita anjurkan pemeriksaan pasien dengan home blood pressure monitoring. Pasiennya punya alat tekanan darah di rumah, dia bisa ukur tekanan darah. Selama 7 hari kita anjurkan pemeriksaan tekanan darah pagi dan sore atau malam hari. Dengan keadaan pasien belum makan, minum obat yang rutin dia minum, pasien tersebut belum ada obat, dan juga pada keadaan pasien yang setelah istirahat ataupun tidak ada pengaruh dari aktivitas kafein atau dan lain-lain. Kita buat rata tekanan darah. Rata tekanan darah keseluruhan ini adalah tekanan darah sistolik dan diastolik yang dapat pada hari pertama sampai hari kedua sampai hari ke-7. Hari pertama kita tidak hitung karena ini adalah hari penyesuaian. Kita tidak pakai datanya. Kita ini bagi pasien dilakukan
untuk latihan mengukur tekanan darah. Yang kita hitung rata-rata tekanan darahnya adalah hari kedua sampai hari ke-7. Jadi kita dapat 12 set data tekanan darah, kita rata-rata semuanya. Ini yang melakukan perhitungan keluarga pasien atau pasien sendiri. Lalu kita sambil cari HAMOT-nya, kita periksa EKG, kita periksa, mungkin pemeriksaan fisik bisa bagi yang sudah terlatih ataupun yang sudah berpengalaman, protein urea, dan juga fundoskopi. Walk-in diagnosisnya ternyata dari pemeriksaan home blood pressure monitoring, tekanan darahnya di rumah tidak tinggi, masih di bawah 135/85. Jadi rata-rata keseluruhannya masih 133/82. Sedangkan di poliklinik dia tekanan darahnya tinggi. Nah, ini mungkin saja pasien tersebut kita diagnosis sebagai white coat hypertension. Jadi pasien tersebut biasanya yang keadaan seperti ini, pasiennya melihat dokter itu atau petugas kesehatan atau suster di puskesmas cenderung untuk takut. Jadi kita anjurkan pasien untuk kunjungan ke poliklinik yang berikutnya ataupun kita anjurkan pasien untuk ukur tekanan darah di rumah dengan home blood pressure monitoring. Ya, demikian. Ini kasus yang pertama tentang white coat hypertension. Ya, untuk keadaan seperti ini perlu obat apa enggak? Nah, ini perlu obat apa enggak? Ini kita lihat tekanan darah di rumahnya rendah. Kita bisa kirim pasien ini ke Vaskes 2 untuk lakukan pemeriksaan ABPM, ambulatory blood pressure monitoring. Ternyata kalau pemeriksaannya ambulatory blood pressure monitoringnya dia rendah, kita nggak perlu obat, kita perlu monitoring aja dan edukasi pasien tersebut untuk gaya hidup sehat. Tapi kalau ambulatory blood pressure-nya mengkonfirmasi dia tinggi, ya kita dapat memulai pengobatan. Demikian untuk tata laksana white coat hypertension ya. Kita masuk ke kasus kedua. Kasus yang kedua, ini Ibu K. Ibu K ini usia 65 tahun, sama, tidak ada keluhan, tidak ada riwayat hipertensi, dia punya faktor resiko menopause, dia dirujuk dari pelayanan kesehatan di sekitar lingkungan, jadi seperti bakti sosial di sekitar lingkungan. Tekanan darahnya waktu bakti sosial itu tekanan darah 158/90. Jadi dirujuk dengan suspek hipertensi. Riwayat pengobatan sebelumnya tidak ada. Ini pemeriksaan fisiknya. Pemeriksaan fisiknya didapat di puskesmas pada tanggal 5 Maret 2022. Tekanan darahnya 135/85, heart rate-nya 90, respiratory rate saturasi normal, indeks massa tubuh ya sedikit overweight. Pemeriksaan fisik jantung didapatkan dokternya, wah ictus cordisnya melebar ke lateral. Mungkin pada saat pandemi kita jarang melakukan pemeriksaan fisik, tapi sejalan dengan pandemi sudah mulai reda, kita coba mulai mungkin aktifkan kembali untuk pemeriksaan fisik ini. Manajemen untuk hipertensi 6 tahap. Kita anjurkan pasien untuk home blood pressure monitoring. Karena dia curiga ada HAMOT nih dari pemeriksaan fisiknya pembesaran jantung, lalu tekanan darahnya dia masih normal tinggi saja, kita anjurkan pasien untuk pemeriksaan tekanan darah di rumah dengan home blood pressure monitoring. Lembarannya boleh kita printkan blankonya, kita kasih pasien, minta pasien untuk isi. Jika pasien tersebut punya alat. Kalau tidak punya alat, bagaimana dok? Kalau tidak punya alat, anjurkan pasien untuk kontrol berikutnya 1-4 minggu ya. Untuk kontrol, periksa lagi office blood pressure-nya berapa. Nah, pasien ini punya alat ukur tekanan darah, kita anjurkan ukur tekanan darah di rumah. Ternyata kita lihat rata tekanan darah di rumah malah tinggi, sedangkan tekanan darah di poliklinik puskesmas nggak terlalu tinggi. Nah, dan juga kita punya bukti nih, seperti HAMOT nih, LVH, ictus cordis bergeser ke lateral. Rata tekanan darahnya didapatkan dari HBPM 154/91. Nah, apa ya ternyata diagnosisnya? Kita diagnosis pasien ini sebagai MAST hypertension. Jadi tekanan darah pada saat di puskesmas tidak terlalu tinggi, namun tekanan darah di luar poliklinik atau di luar puskesmas dia malah tinggi, rata-ratanya tinggi. Ya, ini masuk dalam hipertensi derajat 1 ya. Ini dari pemeriksaan EKG. Ternyata puskesmas punya EKG, dilihat ada LVH. Puskesmas juga punya protein urin dipstick,
diperiksa positif 1 ya. Untuk retinopati tidak ada retinopati. Nah, ini kita golongkan pasien ini punya HAMOD ya, hipertensinya derajat 1, dia tergolong dalam kelompok high risk. High risk dan very high risk kita berikan obat sejak awal dan lifestyle intervention. Jadi high risk dan very high risk masuk obat sejak awal dan lifestyle intervention. Nah, ini untuk pada keadaan yang seperti ini sudah ada target organ damage dan juga home blood pressure monitoringnya tinggi. Kita perlu konfirmasi apa enggak untuk ambulatory blood pressure monitoring. Jika punya akses dan punya fasilitas untuk rujuk, silakan rujuk untuk konfirmasi. Jika tidak ada alat dan ada bukti untuk EKG yang LVH dan tekanan darah di home blood pressure monitoringnya tinggi, silakan untuk mulai terapi pada keadaan yang high risk ini. Ini kita mulai terapi sebagai didahului oleh lifestyle advice, diet gizi seimbang, yang rendah garam, dan juga aktivitas fisik, aerobik. Juga kita mulai obat. Pada pasien ini usia 55 tahun. Targetnya adalah yang pertama 3 bulan pertama kita harapkan dia sudah 130 sampai 139, 80 sampai 89. Jangan terlalu jauh, Dok. Jangan terlalu jauh, sistoliknya di bawah 120, malah tidak dianjurkan, Dok. Jadi keadaan darah sistolik di bawah 120 dapat menyebabkan hipoperfusi organ, nanti malah otaknya jadi demensia ataupun insufisiensi renal, ya. Untuk keadaan pasien yang seperti ini 65 tahun, targetnya setelah 3 bulan berjalan obat-obatan ini tetap 130 sampai 139 dan diastoliknya di bawah 80. Nah, ini target-target ini kita terapkan jika pasien tersebut toleran terhadap obat. Tandanya toleran terhadap obat apa? Artinya diberikan obat, tidak ada keluhan pusing, kelayangan, lemes, ataupun keringat dingin. Ya, kalau ada tanda-tanda seperti itu pada saat inisiasi obat ataupun uptitrasi obat, itu kemungkinan ada hubungannya dengan obat kita. Jadi perlu disesuaikan ya. Nah, ini obatnya sama, Dok. Jadi untuk HAMOD saja, belum ada CHF atau gagal jantung, ataupun riwayat CAD sebelumnya, cuma hipertensi saja. Obatnya sama, ACE inhibitor atau ARB, tambah CCB, atau diuretik. Jadi kemungkinan kombinasinya nih yang ada di puskesmas, captopril dosis rendah, amlodipin dosis rendah, ataupun diuretik yang ada di puskesmas, HCT dosis rendah. Seperti itu, Dok. Ya. Ya, demikian kasus saya. Saya kembalikan ke moderator. Saya kembalikan ke moderator, Dr. Leni, silakan, Dok. Ya, baik. Terima kasih Dr. Charles atas penjelasannya yang sangat lengkap dan sangat menarik, Dok, karena kita banyak menemukan kasus-kasus hipertensi, Dok, dan banyak pasien yang biasanya tidak mau dirujuk, Dok. Dok, sepertinya akan banyak pertanyaan dari teman-teman kita, terutama teman-teman yang di puskesmas, Dok, atau teman-teman di rumah sakit tipe D yang tidak punya spesialis, Dok, yang biasanya terapi anti hipertensi sendiri, Dok. Saya coba bacakan pertanyaan, Dok. Buat teman-teman yang ingin bertanya, bisa langsung chat di kolom chat. Ada Dr. Desi Natalia, raise hand. Silakan, Dok, Dr. Desi. Mau gabung audio yuk, boleh mungkin. Oh iya, Dok. Saya bantu unmute ya, Dok. Atau masuk ke chat box, silakan. Saya bantu unmute aja ya, Dok. Boleh ya, Dokter. Ya. Ya, silakan Dr. Desi. Ini dari Puskesmas Oinlasi, Dok. Dari TTS, Dok. Daerah SOE itu ya. Iya, SOE, Dok. Baik, selamat sore Dr. Charles. Selamat sore Dr. Desi. Yo. Ya, Dok, izin bertanya dokter. Ada beberapa pertanyaan, Dok. Mohon izin, Dok. Yang pertama, gini Dok, kalau misalnya kita dapatkan pasien pada saat kunjungan pertama ke poli umum, terus dengan tensi sekitar 180/110, dokter. Tidak ada riwayat untuk faktor risiko dan lain-lain, hanya faktor risiko obesitas aja yang ada, Dok. Dari hasil pemeriksaan EKG dan lain-lain normal, Dok. Nah, untuk itu apakah kita
pulangkan dulu untuk modifikasi gaya hidup, Dok, atau bisa langsung terapi, Dok? Nah, kalau untuk terapinya, apakah kita mulai dari dosis rendah 1 monoterapi saja, Dok, dulu, atau bisa langsung 2 kombinasi, Dokter? Terima kasih. Kemudian yang kedua, Dok, izin bertanya lagi, Dok. Kalau misalnya pasien datang dengan hipertensi grade 2, Dokter, dengan ada riwayat asma bronkial, Dokter. Kira-kira kombinasi obat apa yang bisa kami pakai, Dok, untuk terapi pasien awal sebelum kami merujuk, Dokter? Kemudian yang ketiga, pertanyaan saja ya, yang ketiga, Dok, izin bertanya lagi, kalau misalnya pasien kita sudah terapi dengan kombinasi 2 obat. Nah, Dok, apakah yang menjadi acuan kita untuk maju ke terapi kombinasi ketiga, Dok? Apakah butuh waktunya itu, Dok? Kira-kira berapa lama untuk kita ke terapi kombinasi ketiga apabila tidak ada perubahan, Dok, dari terapi kombinasi 2 obat tadi itu, Dokter? Terima kasih sebelumnya, Dokter. Baik, terima kasih untuk Dr. Desi atas pertanyaannya, Dok. Ada 3 pertanyaan, Dok. Yang pertama untuk pasien dengan faktor risiko obesitas, Dok. Bagaimana terapi hipertensi pada pasien hipertensi dengan obesitas tanpa kerusakan organ damage, Dok? Tanpa target organ damage. Ya, jadi pertanyaannya pasien ini punya tensi 180/110. Tidak ada riwayat hipertensi, cuma ada faktor risiko obesitas saja. Kita mesti ketahui yang pertama dari pasien hipertensi ini 180/110, apakah kondisinya itu ada kegawat daruratan ataukah hanya hipertensi kronik saja. Kalau pada pasien dengan kegawat daruratan, kita pada pasien yang seperti ini, kita ada tandanya seperti nyeri kepala yang hebat, ada gangguan pandangan kabur, ataupun lemas untuk bagian tubuh, hemiparese, ataupun adanya keluhan gagal jantung, seperti adanya dyspnea on effort, nyeri dada ke arah iskemik, ataupun ada keluhan yang berdebar. Kalau ada keluhan ke arah yang emergensi seperti itu, berarti ada acute target organ damage. Itu masuk ke dalam tata laksana hipertensi emergensi. Kita harus turunkan keadaan pasien tersebut segera dengan target 20% MAP. Obat apa yang diberikan di puskesmas? Silakan beri obat-obatan yang ada dengan onset yang cepat. Misalnya captopril, sublingual dapat diberikan. Itu pada keadaan pasien yang emergensi. Jadi untuk setelah diberikan captopril sublingual dilakukan apa? Rujukan ke UGD untuk tata laksana selanjutnya. Ya, seperti itu. Itu kalau tata laksana pasien dengan keadaan emergensi. Yang kedua, kalau pasien yang tenang-tenang aja, tidak ada riwayat hipertensi, tidak ada tanda-tanda ke arah acute target organ damage, pasien tenang-tenang saja. Kita pertama perhatikan dia usianya berapa. Ya, kalau masih pada usia muda, kita takutkan pasien ini mengalami adanya hipertensi sekunder. Nah, hipertensi sekunder apa sih? Hipertensi sekunder itu beda sama hipertensi primer. Jadi ada etiologi yang bisa kita dapat ubah pada pasien ini. Pada pasien usia muda, misalnya tensi 180/110, kita bisa curigai pasien tersebut mengalami obstructive sleep apnea. Jadi pada saat dia tidur, ada hambatan di jalan napas, yaitu mengorok sampai menyebabkan bisa apnea. Itu dapat menyebabkan peningkatan tekanan darah pada pasien usia muda. Ataupun mungkin ada keluhan hipotiroid, jadi kelainan dari hormon. Untuk yang keadaan yang seperti ini, juga kita harus periksa juga adanya stenosis arteriorenalis bilateral pada pasien usia muda. Jadi hipertensi sekunder, etiologinya harus kita singkirkan pada pasien usia muda tersebut. Caranya bagaimana? Kita rujuk juga. Kalau tidak mau dirujuk, bagaimana? Ya kita berikan obat. Kita tata laksana juga sebagai hipertensi primer terlebih dahulu, sambil edukasi pasiennya pikir-pikir untuk dilakukan tata laksana obat-obatan selanjutnya. Targetnya kalau misalnya sudah 180/110, kita dapat menegakkan pasien tersebut punya hipertensi dalam 1 kali pengukuran office blood pressure saja. Jadi kita dapat mulai dengan kombinasi obat. Pada pasien yang usia muda dapat kita berikan dual combination, misalnya dengan ARB dengan calcium channel blocker. Cukup 2 terlebih dahulu, jangan langsung 3. Kalau 3 langsung diberikan, takutnya dia
terjadi penurunan secara tiba-tiba dan dia nggak kuat untuk autoregulasinya. Minta pasiennya untuk kontrol sekitar 1 minggu kemudian, dan kita lakukan uptitrasi secara bertahap. Karena setiap keadaan pasien yang hipertensi, yang kronik, kita harus tata laksana pasiennya secara kronik juga, secara perlahan-lahan tapi pasti, dan ada targetnya yang harus dicapai. Kalau keadaannya akut, artinya ada target organ damage ataupun ada kegawat daruratan, ada target organ damage yang akut seperti gagal jantung, akut coronary syndrome, aritmia. Kita harus tata laksana pasien tersebut secara cepat. Itu targetnya jam-jaman, ya. Itu yang begitu, ya. Jadi jawabannya adalah kita berikan pasien tersebut sambil edukasi untuk rujuk, kita bisa berikan dual combination mulai dari low dose terlebih dahulu dan kontrol untuk uptitrasi sampai mencapai target. Dan kita edukasi untuk rujuk, cari etiologi hipertensi sekundernya, gitu ya. Terus yang kedua, hipertensi dan asma bronkiale. Memang pada obat-obatan untuk hipertensi kita harus hati-hati yang namanya golongan beta blocker. Golongan beta blocker yang non selektif seperti propanolol, ya. Seperti itu golongan beta blocker yang lama. Kalau beta blocker yang golongan yang baru-baru ini seperti bisoprolol, ya, carvedilol, itu lebih non selektif, lebih selektif terhadap bagian jantung, ya. Jadi untuk keadaan yang asma dan hipertensi kita harus hindarin beta blocker yang menyebabkan akut asma attack seperti propanolol, ya. Yang paling direkomendasikan beta blockernya adalah golongan di jenis nebivolol. Dia sangat sedikit efektif terhadap asma bronkial, ya. Untuk yang pertanyaan ketiga, pasien sudah mencapai 2 kombinasi obat, apa acuan untuk masuk ke lini kedua atau lini ketiga? Ya, jadi kita harus mencapai itu dalam target. Target dalam 3 bulan pertama, pasien sudah mencapai tensi sistoliknya 130/139 dan diastoliknya 80/89. Jadi kalau sudah masuk lini pertama S inhibitor dengan kalsium channel blocker dosis rendah, kontrol sekitar 2 minggu berikutnya tekanan darah sudah mulai turun, kita uptitrasi sampai dosis dia optimal. Kalau dosis optimal dengan lini pertama, yaitu dengan 2 kombinasi obat tersebut masih belum tercapai, kita masukkan obat yang berikutnya, yaitu obat lini kedua, masuk golongan diuretik. Ya. Setelah golongan diuretik sudah masuk dengan S inhibitor, dengan calcium channel blocker dan diuretik sudah masuk dan dosis optimal, kita dengan 3 kombinasi obat ini belum mencapai target, kita curigai adanya suatu resisten hypertension. Sebelum mencapai kita diagnosis resisten hypertension, kita harus kaji ulang bagaimana lifestyle intervention kita. Lifestyle intervention sudah dijalankan dengan benar belum? Dietnya sudah baik belum? Apakah dia menjalankan aktivitas fisik secara teratur? Dan juga kita pantau keterbatasan pasien dalam memperoleh akses obat ataupun minum obat. Jika pasien minum obatnya masih belum teratur, jika pasien belum mendapatkan akses obat secara teratur, kita perbaiki akses dan cara minum obatnya. Nah, kalau misalnya sudah disingkirkan semuanya, baru kita bisa katakan pasien tersebut resisten hypertension. Nah, kalau sudah resisten hypertension, bisa masuknya golongan obat ada spironolactone ataupun alpha blocker, ya itu silakan dirujuk aja ke Vaskes 2 untuk dicari etiologi resisten hypertensionnya apa sih, dan juga pemilihan obatnya bagaimana gitu. Ya, seperti itu. Begitu Dokter Desi, ada yang mau ditambahkan mungkin lagi Dokter Desi? Ada yang bertanyakan? Terima kasih Dok, cukup Dok. Oke. Baik, Dokter Desi. Ya, baik Dok. Ada pertanyaan selanjutnya Dok dari Dokter Megawati dari DKI Jakarta Dok. Jauh ya Dok. Pertanyaan Dokter Megawati, bagaimana dengan hipertensi gestasional? Karena selama ini tidak ada hipertensi, hanya obesitas. Mohon saran Dok. Apa setelah melahirkan hipertensinya bisa normal? Atau jika masih hipertensi, bagaimana kita untuk memulai tindakan pada pasien ini Dok? Mohon saran. Jika ada pasien hipertensi tak terkontrol, pertanyaan yang pertama dulu Dok. Hipertensi gestasional Dok. Apakah setelah melahirkan hipertensinya bisa normal?
atau juga masih hipertensi, bagaimana kita mulai tindakan pada pasien ini, Dok? Mohon saran. Ya, ya terima kasih untuk pertanyaannya ini Dokter Megawati ya. Dr. Megawati tentang hipertensi gestasional. Sebenarnya untuk pembahasan hipertensi gestasional belum termasuk dalam webinar kali ini, tapi saya coba bahas aja nggak apa-apa. Untuk hipertensi gestasional itu didapatkan dengan definisinya pada pasien dengan usia kehamilan lebih dari 24 minggu dengan tekanan darah yang batasan untuk diobati adalah 160/110. Masih di bawah 160/110, kesepakatan dengan bagian obgyn ataupun bagian kardiologi belum diberikan obat-obatan. Pilihan obatnya apa? Yang tidak membahayakan sirkulasi uteroplasenter. Kita bisa berikan golongan dengan alpha blocker seperti metildopa ya, ataupun kita berikan calcium channel blocker atau dengan golongan amlodipine. Yang tidak boleh direkomendasikan apa? ACE inhibitor. ACE inhibitor selama hamil tidak boleh diberikan. Jadi karena itu dapat menyebabkan gangguan pada sirkulasi uteroplasenter dan dapat menyebabkan cacat pada bagian janin, ya seperti itu. Untuk pertanyaan yang kedua apa ya itu maksudnya? Pertanyaan kedua, jika ada pasien hipertensi tak terkontrol sudah 10 tahun pada umur 56 tahun, tapi tidak ada keluhan. Tapi pas datang ke kita tensi tinggi 190/91. Apa kita harus terapi dengan monoterapi dulu dan lifestyle atau langsung konsul dan rujuk ke spesialis, Dok? Mohon saran. Ya, seperti tadi ya. Jadi kalau kita mendapatkan tekanan darah lebih dari 180/110 tersebut, kita harus cari apakah ini keadaannya keadaan yang ada emergensi atau enggak. Ada emergensi artinya masuk keadaan krisis hipertensi. Ataukah ini punya keadaan yang sudah lama, hipertensi kronik saja, chronic primary hypertension. Ya, jadi harus dibedakan antara dua keadaan tersebut. Tanda-tanda yang sudah hipertensi kronik adalah biasanya terdapat hypertension mediated organ damage. Kita raba jantungnya memang sudah besar, tapi tidak ada keluhan-keluhan yang akut seperti nyeri kepala hebat, gangguan neurologis, gangguan ke arah keluhan gagal jantung, ataupun aritmia yang baru. Keadaan yang seperti itu adalah keadaan yang hipertensi kronik yang sudah lama. Bagaimana tata laksananya? Tata laksananya juga harus kita lakukan secara perlahan-lahan, namun pasti, ya, dan ada targetnya. Ya, tidak perlu dilakukan secara cepat, karena kalau kita harus turunkan tekanan darah tersebut secara cepat dapat menyebabkan gangguan perfusi organ di otak, gangguan di ginjal, dan pembuluh darah di daerah tungkai juga bisa ada gangguan. Ya. Dan datang ke kita dengan tekanan darah tinggi 190/191. Pada semua pasien dengan usia yang sudah lanjut, yang 56 masih bisa kita dapat berikan obat yang lini pertama. Lini pertama itu golongan yang ACE inhibitor atau ARB plus calcium channel blocker atau diuretik. Kita dapat kombinasi. Ya, kita harus juga pasien tersebut kita masuk ke dalam keadaan yang hipertensi sudah bisa didiagnosis, yang sudah didiagnosis berarti hipertensi yang derajat 3, kita dapat memberikan obat pertama kali, ya. Keadaan tekanan darah yang lebih dari 180/110 tersebut, kita dapat berikan obat pertama kali dan kita dapat diagnosis pertama kali pada saat pasien tersebut memang kita temukan dengan tekanan darah yang tersebut. Karena kita sifatnya ini hipertensi yang kronik, kita berikan yang obat untuk chronic hypertension yang mulai dari lini 1 terlebih dahulu. Ya, kombinasi ACE dengan CCB dan atau diuretik. Ya. Lalu kontrol sekitar 1-2 minggu kemudian, dan kita uptitrasi obat sampai mencapai target. Targetnya juga dalam 3 bulan kita mencapai target tersebut. Ya. Nggak mesti buru-buru, kecuali hipertensi yang krisis hipertensi. Kita targetnya dalam jam-jaman itu. Ya. Kalau keadaan yang sudah kronik, kita targetnya kita capai dalam 3 bulan. Dalam 3 bulan kita mencapai tekanan darahnya 130/139 dan diastoliknya 80/89. Ya. Jadi kita berikan obat secara perlahan namun pasti. Kalau sudah full dose di obat yang lini pertama, kita berikan obat yang lini kedua. Kita tambahkan diuretik. Diuretiknya juga sama, mulai dari dosis kecil kita tingkatkan sampai full dose. Ya. Gitu. Kalau sudah tidak mempan juga obat yang lini 2, itu berarti masuk kecurigaan ke
resistant hypertension. Yang seperti tadi yang untuk resistant hypertension, kita cari tahu dulu ini beneran resistant hypertension atau tidak. Apakah cuma keadaan yang palsu, resistant hypertension palsu saja? Bagaimana akses obatnya? Bagaimana cara dia minum obat? Bagaimana apakah obatnya dimakan secara benar? Jangan-jangan cuma ambil obat, nanti obatnya dijual lagi. Ada berapa keadaan yang seperti ini emang ada, ya. Jadi kita harus benar-benar cari tahu obatnya tersebut benar-benar dimakan oleh pasien atau tidak, ya, seperti itu. Itu untuk tata laksana chronic hypertension. Untuk pembahasan mengenai hipertensi emergensi, crisis hypertension, untuk hipertensi gestasional mungkin kita ada webinar-webinar selanjutnya. Ataupun kalau misalnya mau ada pertanyaan seperti itu, silakan email aja ke saya, nanti saya kasih email saya, silakan nanti saya jawab ya, silakan. Dok, masih ada pertanyaan, Dok. Ya. Selamat siang, Dokter. Saya Franklin Jela, dokter muda di Fakultas Kedokteran Undana, Dok. Mohon izin bertanya, pada kasus HAMOT, apabila tensinya turun terlalu jauh melampaui target terapinya, bagaimana tata laksananya, Dok? Terus pada kasus HAMOT, setelah target terapinya tercapai, kapan waktu kontrol yang tepat? Terima kasih, Dok. Ya, terima kasih. Ini dokter muda Franklin ya, dari Undana. Ini yang pertama, kalau pada kasus pasien ini sudah ada HAMOT-nya, hipertensi kronik ya, berarti hipertensi kronik primer, sudah tensinya turun terlalu jauh. Nah, turun terlalu jauhnya definisinya sebagaimana? Yang target terkontrol dari kita adalah 3 bulan pertama, sistoliknya 130 sampai 139 dan diastoliknya 80 sampai 89 ya. Setelah hal tersebut terkontrol lebih lanjut, ini saya sharing ya mengenai kontrol. Nah, ini tekanan darahnya pada semua kasus tidak boleh sistoliknya kurang dari 120 dan tidak boleh juga diastoliknya bawah 70. Ada beberapa keadaan khusus, misalnya gagal jantung dengan fraksi ejeksi rendah, seperti keadaan HFrEF, itu lain lagi keadaannya. Jadi itu diobati oleh dokter kardiolog, memang tekanan darahnya kita buat agak cenderung rendah supaya tidak terjadi rehospitalisasi berulang dari gagal jantung. Tapi pada keadaan yang hipertensi saja dengan ada HAMOT, belum ada ke arah gagal jantung dan penurunan ejeksi fraksi, kita jaga tekanan darahnya yang target seperti ini. 3 bulan pertama 130 sampai 139, diastoliknya 80 sampai 89. Tidak usah cepat-cepat diturunkannya. Dalam 3 bulan kita upayakan mencapai target ini ya dengan terapi obat. Ya, kita kasih tahu ke pasien, Bu, kita ini turunkannya hipertensi sudah lama. Tidak terlalu cepat, tapi kita dalam 3 bulan kita targetnya seperti ini. Minum obat secara teratur ya, Bu. Nanti datang untuk kontrol, kita evaluasi terus obatnya sampai mencapai target. Nah, kalau misalnya pasien terlalu jauh sampai di bawah, sistoliknya di bawah 120, kita evaluasi obatnya, kita sesuaikan dosis obatnya dan jenis obatnya. Misalnya dia untuk indikasi dual combination, kita berikan dual combination yang dosis yang paling rendah, ataupun dengan dual combination yang sudah dosis yang paling rendah, tekanan sistoliknya masih di bawah 120 mmHg, kita coba untuk monoterapi seperti itu. Mungkin dia lebih cocok untuk keadaan yang seperti ini, keadaan monoterapi gitu. Ya, itu yang pertanyaan pertama. Lalu pada pertanyaan kedua, pada pasien yang HAMOT targetnya sudah tercapai, kapan waktu kontrol tepat? Nah, untuk sudah tercapai targetnya, untuk kasus pada pasien HAMOT, ada HAMOT-nya, kapan? Memang untuk kontrol tidak ada batasan waktu kapan yang tepat untuk kontrol. Itu semua dibalikan lagi ke
fleksibilitas dari dokter yang melayani pada pasien ini. Tapi secara umum kalau sudah terkontrol, hamotnya sudah jelas apa, lalu tekanan darah sudah terkontrol, dia minum obat secara baik, kita lakukan kontrol sekitar 1 bulan. Ya, 1 bulan. Sambil kita juga cari selain hipertensi, kita cari juga nih keadaan yang lain. Apakah dia ada gangguan metabolik, apakah dia ada diabetes mellitus, apakah dia ada dislipidemia, ya kita cari juga. Jika ada fasilitas, kita cari selain dia hipertensi, apa saja sih masalah pada pasien ini ya, kita upayakan untuk semua faktor risiko kardiovaskuler kita atasi untuk pasien ini. Itu Dr. Franklin. Baik dok. Dok, ada satu pertanyaan dok yang diketik ke saya, yang dikirim japri ke saya dok, dari Dr. Lupita dok. Saya bacakan pertanyaannya. Selamat siang dokter, saya mau bertanya, pasien laki-laki usia 60 tahun dengan terapi hipertensi, S inhibitor dan CCB. Pada perawatannya sistolnya sudah tercapai, tapi diastol belum. Bagaimana tata laksana selanjutnya? Apakah ditambah kombinasi atau dinaikkan dosisnya? Terima kasih dok. Ya, dok, silakan dok. Ya, terima kasih. Jadi untuk pasien ini dalam setting poliklinik atau ruang rawat ya? Poliklinik dok. Ya, memang untuk target tekanan darah, jadi yang sesuai yang tadi di guideline INSH, patokannya adalah sistolik. Jadi sistoliknya kita turunkan dengan optimalisasi obat. Ya, pada keadaan yang seperti itu kita banyak jumpai keadaan yang isolated systolic hypertension. Isolated systolic hypertension pada pasien yang usia lebih dari 70 tahun ataupun dia keadaannya dia frailty itu artinya ada resiko jatuh, obat yang direkomendasikan adalah obat monoterapi. Tapi kalau tidak ada yang seperti syarat-syarat yang seperti itu, dia masih tetap dual terapi. Kita harus optimalkan sampai sistoliknya dia tercapai. Tapi kita lihat juga dari target-target itu kita tidak terlalu saklek ke guideline tersebut. Kita perhatikan klinis pasien apakah toleran dengan targetnya dan obat yang kita berikan. Maksudnya toleran apa? Artinya dengan obat-obat yang kita berikan, pasien tidak ada keluhan seperti dizziness, seperti lemas, ya, pusing-pusing pada saat aktivitas, ada hipotensi ortostatik dari jalan pada saat berubah dari duduk ke berdiri ada keluhan pusing, ya. Jadi artinya yang seperti itu artinya tidak toleran terhadap dosis dan obat yang kita berikan. Kita yang seperti itu perlu penyesuaian obat, ya. Jadi semakin banyak mendapat pasien-pasien hipertensi, kita nanti akan banyak mendapatkan keadaan-keadaan yang seperti itu. Keadaan seperti itu artinya tidak toleran terhadap obat. Yang pada pasien tidak toleran terhadap obat, kita tidak lihat target lagi. Jadi kita sesuaikan sampai keadaan atas tekanan darah mana yang dia toleran, mana yang dia nyaman, mana yang dia bisa aktivitas sehari-hari. Ya, tapi pada pasien yang toleran, artinya tidak ada keluhan selama pengobatan, kita harus mencapai target yang sudah disesuaikan oleh panduan atau guideline. Tujuannya apa? Tujuannya supaya tidak terjadi hamot di kemudian hari. Hamotnya bisa hamot di otak, jantung, ginjal, mata, pembuluh darah, dan lain-lain. Kita harus cegah itu. Ya, tujuan hipertensi sebenarnya semua untuk pencegahan lebih lanjut supaya tidak terjadi hamot di kemudian hari. Seperti itu, kira-kira. Ya. Ya, diskusi yang menarik ya dok. Memang kayaknya banyak pertanyaan dok. Tapi mengingat waktu, mungkin sesi tanya jawabnya bisa kita cukupkan dok. Ya, baik. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan, saya berikan nanti di email saya, nanti saya berikan di chat box. Silakan kalau misalnya ada pertanyaan, silakan bisa di email ya tentang pertanyaan dari bagian materi. Nanti saya akan share ya. Saya share di chat box, bisa nggak sih? Share materi. Boleh dok. Bisa ya. Nanti coba saya share ya. Ya. Sekali lagi saya ingatkan teman-teman untuk mengisi link absensi dan jangan leave dulu.
Teman-teman saya persilahkan untuk mengisi post test. Saya akan kirimkan chatnya, linknya di chat box. Ya, teman-teman saya kasih waktu 5 menit untuk mengisi post test. Post testnya nggak selesai dok ya, sesuai materi yang sudah dibawakan oleh Dr. Charles. Dari 15.20 sampai 15.25. Silahkan teman-teman untuk mengisi post testnya.
Baik, terima kasih untuk partisipasi teman-teman yang telah mengisi post-test. Slide dan konsensus sudah di-share oleh Dr. Charles. Silakan bagi teman-teman yang membutuhkan. Silakan mendownload, ada di kolom chat. Ya, semoga webinar dan diskusi hari ini berguna bagi kita semua. Terima kasih atas support dari semua pihak yang mensukseskan webinar hari ini. Terima kasih kepada Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskular Indonesia, PERKI Cabang NTT, Ketua Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskular Indonesia, PERKI Cabang NTT, Dr. Magma Purnawan, Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah Konsultan, para dokter senior, Dr. Leonora Tiluata yang sudah bergabung, Dr. Niva, Dr. Lori, dan Dr. Ika. Terima kasih juga kepada Dr. Charles Saputra, Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah atas waktu dan sharing ilmunya. Dan terima kasih kepada rekan-rekan sejawat sekalian yang sudah bergabung bersama webinar PERKI NTT. Sampai jumpa di webinar selanjutnya, Dok, dan teman-teman semua. Sebelum menutup acara, saya ajak kita untuk berfoto bersama. Mungkin teman-teman bisa mengaktifkan kameranya. Teman-teman bisa mengaktifkan kameranya untuk berfoto bersama. Oke, kita mulai foto aja ya. Ya. Sepertinya Ya. hari ini. Oke. Belum ada yang muncul videonya. Oke, mari kita foto sebentar. Tiga, dua, satu. Iya, berikutnya sebentar. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Ya, baik, sudah. Acara webinar hari ini selesai. Selamat siang. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Salam sejahtera untuk kita semua. Sampai jumpa di acara webinar PERKI selanjutnya. Selamat siang. Terima kasih.